Hai sahabat rumah belajar, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Kondisi ini tidaklah mudah bagi kita, karena kita harus tetap tinggal di rumah, menjaga kebersihan dan juga kesehatan. Tetap tinggal di rumah bukanlah menjadi salah satu halangan ataupun menjadi hambatan bagi kita semua untuk terus belajar. Karena ilmu tetaplah menjadi hal yang penting bagi kita semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sejarah Indonesia, yaitu materi masa akhir Orde Baru. Memasuki periode reformasi, langkah pemerintah Indonesia untuk menekan praktek korupsi semakin digalakkan. Langkah ini dibuktikan dengan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Pembentukan KPK diharapkan dapat menjadi senjata yang paling ampuh dalam melawan praktek korupsi. Langkah yang diambil Presiden Megawati membuktikan adanya perubahan hukum dalam masa reformasi. Pemberantasan korupsi merupakan salah satu agenda utama yang digalakkan pada masa era reformasi. Dengan begitu, masyarakat dapat berharap jika penegakan hukum pada masa reformasi dapat berjalan jauh lebih baik daripada periode sebelumnya. Namun, reformasi tidaklah lahir begitu saja. Banyak peristiwa dan juga kejadian yang melatar belakanginya. Adanya krisis multidimensional, yaitu seperti krisis moneter, krisis ekonomi, krisis politik, krisis sosial, dan juga krisis kepercayaan, merupakan faktor penyebab masyarakat Indonesia menuntut reformasi menuju kehidupan yang jauh lebih baik. Di samping adanya krisis multidimensional, juga adanya aksi demonstrasi secara besar-besaran dari para kaum pelajar dan juga mahasiswa. Juga adanya penjarahan dan juga pengerusakan di beberapa wilayah di Indonesia. Hal ini tentu akan semakin memperburuk stabilitas bangsa Indonesia. Kondisi inilah yang menyebabkan Presiden Soeharto harus meletakkan jabatannya. Nah, bagaimana kehidupan bangsa Indonesia pada masa akhir Orde Baru? Temukan jawabannya dengan mempelajari materi berikut ini. Orde Baru merupakan salah satu masa pemerintahan dalam sejarah bangsa Indonesia. Masa Orde Baru dimulai sejak Soeharto dilantik menjadi presiden menggantikan Soekarno pada tahun 1967. Hegemoni masa Orde Baru mulai goyah ketika memasuki akhir dekade 1990-an. Ketidakstabilan kondisi politik dan juga ekonomi dunia ditambah dengan berbagai kondisi di dalam negeri membuat stabilitas bangsa Indonesia goyah. Memasuki tahun 1997, tingkat kepercayaan rakyat Indonesia terhadap pemerintah menurun.
Kondisi ini terjadi karena adanya kekacauan sistem pemerintahan, seperti kekacauan perekonomian bangsa, serta tingginya praktek korupsi, kolusi, dan juga nepotisme atau yang disebut dengan KKN. Kenaikan harga BBM menyebabkan terjadinya kelangkaan BBM di mana-mana. Kelangkaan BBM ini merupakan salah satu ciri krisis ekonomi yang mengguncang stabilitas bangsa Indonesia. Krisis ekonomi merupakan salah satu bentuk krisis multidimensional yang terjadi pada tahun 1997 sampai dengan 1998. Bagaimana proses terjadinya krisis multidimensi? Mari kita simak materi berikut ini. Demonstrasi mahasiswa pada tahun 1998 merupakan salah satu media bagi bangsa Indonesia untuk menyuarakan tuntutan reformasinya. Mahasiswa berdemonstrasi dengan membawa aspirasi rakyat dengan menduduki gedung DPR MPR. Apa pengertian reformasi? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2008, reformasi diartikan sebagai sebuah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang sosial, politik, atau agama dalam suatu masyarakat atau negara. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa reformasi di Indonesia menghendaki adanya perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan. Terjadinya krisis multidimensional pada tahun 1997 sampai dengan 1998 menyebabkan tuntutan reformasi semakin menguat. Pada awalnya, gerakan reformasi hanya dilakukan di beberapa kampus terkemuka di Indonesia. Namun pada perkembangannya, tuntutan ini semakin meluas karena tidak mendapatkan respon dari pemerintah. Oleh karena itu, para mahasiswa turun ke jalan bersama organisasi massa lainnya yang juga menuntut reformasi. Agenda utama reformasi adalah menuntut Presiden Soeharto turun dari kursi kepresidenan.
Jakarta, Selasa 12 Mei 98, peristiwa mencekam yang menjadi sejarah kelam bagi bangsa Indonesia saat mahasiswa melakukan demonstrasi menentang pemerintahan Soeharto untuk turun atas krisis moneter yang melanda Indonesia sejak tahun 97. 4 mahasiswa Trisakti tewas dalam penembakan terhadap peserta demo yang melakukan aksi damai. Elang Mulya Lesmana, Hafidin Royan, Heri Hartanto, dan Hendri Awansi. Sementara itu, dokumentasi Kontras menulis, korban luka mencapai 681 orang dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Lalu apa yang sebenarnya terjadi pada peristiwa Mei 98 Trisakti ini? Sebelum melanjutkan video ini, saya ingatkan lagi untuk dukung kami. Dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini.